rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu mulai setelah berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang ke-1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia Perumus dengan anggota 9 orang. Panitia ini disebut juga Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 itu adalah berikutnya adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini yang dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Berikutnya adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Panitia Perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea. Dalam alinea 4 terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota memberikan pidatonya, yaitu Susunan pengurus BPUPKI. Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Wakil Ketua Ichi Bangase Yosio.
dan RP Suroso, dan anggota berjumlah masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Menurut Mr. Muhammad Yamin, menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pendapat dan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir sila Pancasila. Masa persidangan kedua BPUPKI 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hashim, Moh Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan A. Maramis. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Dalam piagam inilah termuat 5 dasar negara Indonesia. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI lah yang mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya diambil dari Piagam Jakarta. Adapun susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun untuk anggotanya sebagai berikut. Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai penggantinya. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Mohatta dan penasihatnya Ahmad Subarjo. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 2 orang wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina.